kesempatan kali ini saya akan bacakan susunan acaranya. Yang pertama yaitu pembacaan doa, yang kedua pembacaan peraturan, yang ketiga materi yang akan diisi oleh Mbak Purnaning Tuwuh Triwikati, sesi pertanyaan, dan yang kemudian penutup. Sebelum kita memulai acara, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Menurut kepercayaan agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya yaitu pembacaan peraturan. Peraturan yang sore hari ini yaitu pertama, selama sharing berlangsung, fitur voice peserta akan di-mute dan akan di-unmute ketika dipersilakan untuk berbicara atau bertanya. Yang kedua, jika ada pertanyaan, penanya dipersilakan untuk menulis pertanyaan pada kolom chat dengan format nama, universitas, dan pertanyaan. Yang ketiga, penanya akan dipersilakan bertanya secara langsung ketika sudah dipersilakan oleh moderator. Jika tidak ada respon, maka pertanyaan akan dibacakan oleh moderator. Yang acara selanjutnya yaitu materi yang akan diisi oleh Mbak Purnaning Tuwuh Triwikati. Kepada Mbak Tuwuh dipersilakan untuk mengisi materi. Oke, suara aku jelas ya? Ya, jelas Mbak. Jelas, Mbak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom teman-teman. Selamat sore dari sini. Saat ini saya seperti yang diperkenalkan oleh tadi siapa lagi namanya? Aliska. Aliska, Mbak. Oke, maaf. Diperkenalkan oleh Aliska ya. Nama saya Tuwuh, panggil aja Tuwuh. Saat ini sedang menempuh studi, lebih tepatnya integrated, jadi S2 yang sekalian S3 kayak gitu. Ini baru semester awal banget, dan di FGMI aku juga aktif di Litbang. Ya, saat ini sebenarnya Litbang juga lagi banyak acara di IG-nya FGMI. Teman-teman kalau misalnya abis kelar ini nanti malam ada sesi live Instagram, bisa diikutin juga. Hari ini aku dimintain tolong teman-teman SMIAGI UPN. Oh ya, sebelumnya aku mau ngucapin selamat ulang tahun dulu untuk SMIAGI UPN. Semoga jaya selalu, bisa terus berkontribusi aktif untuk pergeologian di Indonesia ya teman-teman, ke depannya, amin. Amin. Oke. Pada sore hari ini aku bakalan sharing tentang the future of geoscientist. PPT aku bakalan aku tulis pakai bahasa Inggris, cuma nanti aku bakalan sharingnya tetap pakai bahasa Indonesia. Gak apa-apa ya teman-teman. Kemarin udah sempet baca tornya, terus pertama kali first impressionku kayak wow, oke, ini menarik nih temanya kayak gitu. Makanya PPT yang aku siapin ini semoga bisa sedikit membuka wawasan teman-teman, terutama tentang gimana persiapan teman-teman ketika udah lulus nanti, terus gimana teman-teman yang perempuan, terus prospek kerja yang berbasis geoscience apa yang bisa sustain sampai nanti di masa depan, terus gimana kita harus adaptasi dengan kehidupan yang serba digital dan otomatis dan AI dan segala macamnya itu, kayak gitu. Itu kurang lebih outline yang bakalan aku sampaikan pada sore hari ini. Oke. Oke. Teman-teman, kira-kira udah ada gambaran belum kira-kira abis lulus nih mau ngapain? Tadi sebelumnya aku udah sempat tanya ke teman-teman panitia yang ada di sini. Sebenarnya banyak opsinya, teman-teman. Teman-teman bisa bekerja sesuai bidang, yaitu di bidang geoscience, atau bisa lanjut studi, atau bisa melakukan keduanya, atau ketika realita nggak sebaik yang teman-teman harapkan, itu juga bisa terjadi. Gitu.
pertimbangannya apa? Pertimbangannya kalau misalnya teman-teman kerja sesuai bidang, itu pertama pasti keuangan bakalan tercukupi, itu udah pasti. Karena basicnya kalau misalnya kerja, gaji itu yang utama. Terus yang kedua yaitu apa yang teman-teman udah pelajari selama kuliah bakalan teraplikasikan di pekerjaan kalau teman-teman kerja di bidang yang sesuai. Terus habis itu kalau misalnya lanjut studi, itu juga bagus gitu. Karena menurut Harvard Business Review (HBR), ini yang jadi referensi aku, teman-teman kalau misalnya lulus terus lanjut studi itu ada 3 hal yang bakalan terpengaruh, yaitu dengan melanjutkan studi nanti bisa meningkatkan gaji teman-teman ketika udah lulus gitu. Maksudnya gini, lulusan S1 sama lulusan S2 ketika ada di kerjaan itu bakalan beda dong gajinya kayak gitu. Itu salah satu alasannya. Yang kedua, to set a career change in motion, ini maksudnya ketika dunia udah mulai berubah seperti yang teman-teman kasih ke aku tornya tentang gimana kalau misalnya dunia udah serba digital segala macam. Pilihan S2 ini bisa dijadikan opsi untuk menyesuaikan perubahan-perubahan itu gitu. Atau yang ketiga, teman-teman dengan lanjut S2 bisa mengikuti passion yang teman-teman pengenin gitu. Biar lebih spesifik. Misalnya nih, waktu S1 geologi, terus habis itu passionnya pasti kan terkhusus nih waktu udah lulus. Apakah migas ataukah renewable energy atau tambang. Nah, teman-teman bisa menyesuaikan passion teman-teman sembari melakukan studi S2 kayak gitu. Terus ini suatu hal yang ideal ya menurut aku ketika teman-teman bisa melakukan keduanya. Dan alhamdulillahnya saat ini aku ada di posisi ini gitu. Aku bisa melakukan keduanya. Kenapa? Karena saat ini emang aku lagi studi. Tapi di sisi lain, sistemnya kalau di kampus aku ini, kita bakalan stay di salah satu lab yang sesuai sama riset interest kita apa. Contohnya aku saat ini ada di lab karbon dan energi sistem kayak gitu. Itu berdasarkan riset interest aku. Nah, di lab ini profesor aku punya banyak project-project yang pastinya research based atau berbasis riset. Jadi kita atau lab member yang ada di sini, kita kayak orang kantoran gitu. Senin sampai Jumat datang ke kantor, kita ada student office-nya gitu yang teman-teman bisa lihat di video aku yang di layar aku ini. Aku lagi di student office aku. Kita selain kuliah, kita juga melakukan riset-riset dari project-project yang ada di lab kita kayak gitu. Dan otomatis pastinya digaji gitu. Itu selain dapat ilmu karena kita lagi lanjut studi, kita juga bisa aplikasiin interest kita, terutama aku karena aku suka riset. Dan yang ketiga, financial fulfillment-nya juga dapat kayak orang lagi kerja kayak gitu. Itu menurut aku idealnya. Atau the worst case-nya, sebenarnya ini juga nggak worst case sih, karena plan nggak ada yang tahu ya gimana. Jadi ketika udah lulus, tapi pengen kerja di sektor geoscience ternyata susah kayak gitu. Atau mau lanjut studi ternyata ya nggak keterima beasiswa kayak gitu. Itu bisa jadikan teman-teman bahan pembelajaran lagi. Kira-kira apa yang salah gitu. Makanya di sini aku tulis ketika hal itu terjadi atau worst case-nya terjadi, just take a break gitu. Istirahat bentar, coba dievaluasi lagi. Banyak yang harus dievaluasi ketika teman-teman nanti udah lulus kuliah gitu. Banyak banget, tiba-tiba banyak banget pembelajaran hidup yang datang kayak gitu. Bisa dievaluasi lagi dari mulai CV, terus habis itu CV-nya gimana, terus kalau misalnya teman-teman melakukan FGD kayak gitu, atau interview gitu, harus teman-teman evaluasi ketika semua usaha yang teman-teman lakuin itu nggak berhasil itu. Dan gimana cara evaluasinya, harus cari partner kayak gitu, networking yang utama.
bisa nanya ke kakak tingkat atau senior atau siapapun yang udah pernah mengalami hal itu. Atau banyak juga teman-teman aku yang memutuskan ketika pengen lanjut kerja ke dunia geoscience tapi susah, atau pengen nyari beasiswa S2 tapi juga susah. Akhirnya teman-teman aku ini memutuskan untuk saat ini sementara waktu belok dulu nih kerjanya gitu di sektor-sektor yang non geologi. Ini balik lagi ke teman-teman sebenarnya. Uh, Mau kayak gitu atau nggak mau itu balik lagi ke teman-teman. Terus kenapa aku nggak menyayangkan pilihan ketika ada teman aku yang akhirnya belok kayak gitu. Karena kerja di awal-awal graduation ini bisa jadi itu hanya sebuah stepping stone teman-teman kayak gitu. Bisa saja hanya jadi batu loncatan sebelum ke pekerjaan impian teman-teman gitu. Masuknya stepping stone itu ketika uh, biasanya di kerjaan kan butuh experience. Nah, jadikan aja ini awal-awal kelulusan gitu kerja meskipun nggak di non geoscience, at least kalian pegang yang namanya experience kayak gitu. Itu bisa. Nah, di sini aku mau menekankan kalau nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, nggak ada yang bagus, nggak ada yang buruk ketika teman-teman nanti udah ada di fase ini gitu. Dan satu hal yang paling penting ketika ada di fase ini yaitu jangan pernah yang namanya membanding-bandingkan diri kalian ke teman-teman kalian kayak gitu. Itu bakalan bikin capek sendiri gitu. Dengan membandingkan teman-teman kalian kayak gitu, ih teman-temanku udah pada kerja di sini, aku padahal pengen kerja di perusahaan itu kayak gitu. Itu cuman bikin kita semakin terpuruk aja gitu. Makanya biar hal itu enggak terjadi, ini poin terpenting aku di slide ini yaitu plan your life as you can live forever gitu. Kayak planning itu perlu banget. Makanya dari awal tadi aku tanya ke teman-teman, kira-kira habis lulus pada mau ngapain nih gitu kan. Itu sebenarnya bakalan ngebentuk persiapan kalian ketika udah lulus gitu. Nah, planning ini juga nggak bisa sembarangan gitu. Dalam artian jauh sebelum melakukan planning, teman-teman harus yang namanya melakukan investasi. Ini buat teman-teman yang masih semester-semester awal kuliah, aku memberikan saran bangun investasi teman-teman sebanyak mungkin. Investasi maksudnya gimana Kak? Investasi maksud aku yang nanti bisa tertuang dengan indahnya di CV teman-teman kayak gitu. Entah mengikuti organisasi kalau emang teman-teman suka di organisasi, atau bisa dengan menulis publikasi kayak gitu. Karena dua hal itu yang menurut aku paling penting untuk teman-teman yang kuliah di geologi khususnya. Nah, kalau misalnya teman-teman udah ada investasi seperti pengalaman-pengalaman publikasi, lomba, segala macam organisasi, dan ketika udah saatnya semua itu harus dituang dalam CV, nanti insya Allah nggak akan mengecewakan kok gitu. Ketika kita ngelihat CV kita nantinya bakalan, oh iya ya, ternyata selama kuliah udah melakukan ini gitu. Jadi ketika apply kerja, apply studi lanjut gitu, kita juga pede. Orang kita udah melakukan yang terbaik gitu kan. Hasilnya ya serahkan ke yang di atas gitu. Itu ya. Terus pertanyaan selanjutnya gitu kan. Ini pertanyaan mostly tentang mau ngapain habis lulus gitu. Belum lagi pertanyaan ini yang bakalan muncul. Kalau cewek kerjanya apa Kak kira-kira gitu. Kalau cewek enaknya ngapain gitu. Teman-teman harus aku tekanin ya. Sebenarnya waktu aku baca Tor agak sedikit bukan kesel sih, tapi kenapa pertanyaan ini masih muncul seolah-olah perempuan ini mengalami kebingungan gitu ketika harus menentukan karir ke depannya. Makanya di sini aku tekankan kalau misalnya pertanyaan ini itu tuh kurang proper gitu. Kalau ada teman-teman kalian yang masih tanya, ntar lu cewek lulus mau kerja jadi apa gitu.
please itu harus diubah mindsetnya. Karena apa? Karena pekerjaan itu buat aku ya, itu is not gender based gitu. Semua pekerjaan bisa dilakukan siapapun. Masalahnya gini, ketika teman-teman studi di perkuliahan, emang ada gitu pembedanya antara yang cewek sama yang cowok belajarnya beda? Enggak. Belajar tetap sama-sama di kelas, belajar geologi dasar, geologi batu bara semuanya. Ke lapangan enggak ada cowok doang, enggak ada. Semuanya belajar hal yang sama, ke lapangan juga bareng-bareng. Terus apa yang membedakan gitu? Ini case-nya kalau misalnya di dunia geoscience ya, kayak gitu. Nah, hal-hal yang kayak gini, meskipun sebenarnya sepele, emang salah ya Kak menanyakan? Iya, salah gitu. Karena itu udah mendarah daging. Pertanyaan-pertanyaan kayak gini udah mendarah daging dari stigma-stigma yang dibentuk dari bahkan dari orang tua kita sendiri gitu. Makanya di sini aku mau menekankan salah satu poin tentang gender equality gitu. Ini aku agak sedikit melenceng dari topik, tapi ini tetap relate kok. Jadi aku pernah nulis essay di gambar ini. Essay aku ini tentang the importance of gender equality in STEM. STEM itu science, technology, engineering, and mathematics. Terus ditranslate lah di Korea dan dipublish di sini nih. Korean Women Scientists and Engineering Association. Nah, di sini ada 3 hal yang aku highlight. Pertama, pertanyaan-pertanyaan kayak kerjaan cewek apa ya, kayak gitu tuh muncul ketika stigma atau stereotip itu masih ada di lingkungan teman-teman kayak gitu. Yang aku bilang tadi, bahkan dari orang tua pun bisa membentuk stereotip kayak gini gitu. Makanya di sini aku tulis sebagai orang tua, misal kelak teman-teman jadi orang tua kayak gitu. Please kasih tahu ke anak-anak kalian kalau misalnya kerjaan itu nggak berdasarkan gender, karena semuanya bisa. Cowok bisa jadi koki, cewek bisa kerja di lapangan segala macem, nggak ada yang namanya batasan. Terus yang kedua, lack of encouragement. Ini maksudnya gimana? Jadi banyak kasus, terutama dari senior aku ini yang cewek-cewek, atau mungkin teman-teman di sini juga ada yang pernah diomongin gini sama senior cewek, ngapain kuliah di geologi di teknik kayak gitu, kerjanya susah apalagi buat cewek. Nah, kayak gitu ini walaupun sebenarnya kayak candaan atau sesuatu yang bukan serius, tapi kadang kalau misalnya dipikir bikin kita kepikiran juga gitu. Ini juga ada orang yang pernah ngomong kayak gitu ke aku, dan aku jadi kepikiran dan sempat bikin aku khawatir juga, worry juga gitu. Oh iya ya, terus aku ngapain selama ini kuliah lama-lama 4 tahun kalau aku lulus kerjaan susah gitu karena aku perempuan. Itu bikin aku mikir, dan makanya di sini aku tulis kenapa gender gap itu ada, karena itu tadi kurangnya dorongan dari senior-senior kita yang perempuan. Makanya misalnya teman-teman yang perempuan nih khususnya udah lulus, udah dapat kerjaan yang bagus di dunia industri, atau misalnya kayak aku yang sekarang aku lakuin ini juga salah satu bentuk aku pengen encourage teman-teman perempuan di sini biar ngasih tahu gitu, teman-teman tuh dibutuhin gitu di dunia STEM terutama. Kenapa? Karena menurut banyak penelitian dari McKinsey, dari banyak deh pokoknya, mengatakan kalau misalnya gender equality, terutama di dunia riset, itu tuh sangat amat dibutuhkan. Karena pertama, meningkatkan akurasi riset. Terus habis itu dengan adanya gender equality, I mean keberagaman gender atau gender diversity itu bisa meningkatkan lebih banyak ide-ide yang muncul kayak gitu. Itu salah satu pentingnya kenapa perempuan dan laki-laki itu harus seimbang di dunia profesional ataupun dimanapun kayak gitu.
Nanti aku bakalan bahas lebih lanjut soal ini. Terus, nah ini juga yang kadang ngeselin gitu. Kadang kita udah berusaha sekuat tenaga untuk menghindari semua hal yang berbau tentang gender gap. Tapi nyebelin juga nih kadang perusahaan-perusahaan yang masih punya culture yang bad gitu, yang buruk gitu. Nggak usah kaget kalau misalnya nanti teman-teman lihat ada job opening atau vacancy gitu, terutama sorry to say kayak perusahaan-perusahaan tambang yang belum melek tentang gender equality. Mereka dengan gamblang aja tuh bilang kalau misalnya pekerjaan job vacancy ini only for men kayak gitu. Itu juga yang bikin aku mikir gitu. Lah, lo pikir waktu kuliah yang cewek ngapain gitu? Padahal sama aja yang kita pelajari. Dan yang kedua, ada loh perusahaan-perusahaan meskipun ada di bidang yang sama, misal sama-sama pertambangan atau perminyakan, ada loh perusahaan-perusahaan yang dia udah keren banget nih gender equality-nya. Kok lo nggak bisa gitu? Harusnya belajar dong dari perusahaan-perusahaan yang udah berhasil kayak gitu. Aku nggak mau nyebutin perusahaannya mana aja kayak gitu, itu terlalu sebut merek. Tapi nanti saat teman-teman yang udah ada di fase itu, kalian harusnya nggak akan kaget lagi setelah aku kasih tahu kayak gitu. Nah ini aku udah pernah omongin langsung ke salah satu perusahaan yang gender equality-nya udah bagus. Aku bilang ke mereka kalau misalnya jangan bahagia dulu kalau misalnya perusahaan kalian udah keren, karena di luar sana masih banyak perusahaan-perusahaan yang masih uh, belum melek sama sekali tentang gender equality, dan itu tanggung jawab perusahaan itu yang udah keren itu untuk gimana caranya ngedukasi perusahaan-perusahaan itu biar sama-sama mereka semua ini sadar tentang gender equality kayak gitu. Nah, ini namanya Profesor James Stirling, dia provostnya Imperial College London. Ada pertanyaan beliau yang sangat amat terkenal, yaitu tentang leaky pipeline. Maksudnya gimana? Jadi di quotes-nya yang ini, beliau ini mengatakan kalau ternyata sebenarnya yang studi bachelor sama master jumlahnya itu equal gitu, antara laki-laki dan perempuan. Jumlahnya itu equal. Tapi ketika udah masuk ke stage yang lebih tinggi, yaitu di stage PhD, entah kenapa perempuan ini hilang gitu, bukan hilang sih, menurunnya drastis, terutama di bidang ini STEM. STEM ini Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Mulai dari titik PhD dan berlanjut ke high level organization, itu perempuan langsung menurun kayak gitu. Itu yang disebut leaky pipeline sama si Profesor James Stirling ini. Nah, di sini aku tekankan bahwa aku pengen banget nih teman-teman yang perempuan khususnya di diskusi kali ini yang mendengarkan aku, kalau bisa teman-teman achieve pendidikan setinggi-tingginya gitu. Yaitu kalau bisa nyampe PhD lah. Kenapa? Karena gender gap nggak akan pernah tertutup, nggak akan pernah selesai kasusnya. Kalau misalnya dari perempuan sendiri nggak ada usaha untuk nyampe ke level itu gitu. Kalau misalnya kita nggak ada usaha untuk nyampe di stage PhD kayak gitu, ya akan selamanya orang petinggi-petinggi itu akan diisi sama laki-laki. Gender equality-nya nggak akan pernah tercapai kayak gitu. Poin dari gender equality aku tekankan di sini bukan bermaksud untuk menggeser satu gender dengan gender yang lain. Bukan bermaksud untuk menggeser posisi laki-laki dengan perempuan. Itu salah besar kayak gitu. Tapi poin dari gender equality yaitu bagaimana caranya biar cowok-cewek ini equal dalam satu titik yang ada gitu. Biar sistemnya itu bekerja lebih maksimal, kayak yang udah aku sebutin di awal itu. Kenapa gender equality penting? Nah itu salah satu pentingnya gender equality kayak gitu. Lanjut.
Terus nih, misalnya udah tahu mau udah tahu nih habis lulus mau lanjut kerja atau lanjut studi, udah tahu nih karena udah punya plan. Terus kira-kira sektor apa Kak yang promising gitu, yang bisa sustain, yang masih bisa laku sampai di masa depan gitu. Di sini aku mau menekankan salah satu cabang dari geologi, yaitu environmental geology atau geologi lingkungan. Kenapa? Sebenarnya ini bakalan seru kalau misalnya diskusi secara offline ya. Jadi aku bisa dengar pendapat teman-teman kenapa aku menyebutkan geologi lingkungan kayak gitu. Di sini yang aku highlight adalah kenapa geologi lingkungan itu penting. Karena di sini tertulis hubungan antara geologi dan lingkungan itu nggak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena masalah lingkungan yang muncul adalah hasil dari kegiatan-kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi natural resources yang dilakukan oleh orang-orang geologi kayak gitu. Jadi dua hal ini antara geologi dan lingkungan itu dua hal yang nggak bisa dipisahkan. Seperti sebab dan akibat gitu. Geologi sebagai orang eksplorasi yang yang banyak melakukan perusakan, dan lingkungan yang menjadi akibatnya, yang menjadi dampaknya kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman masuk di dunia environmental geology, teman-teman bakalan apa ya? Secara tidak langsung menjadi penyelamat gitu. Agak berlebihan sih, tapi emang bener gitu. Bakalan menjadi penyelamat atas apa yang udah dirusak kayak gitu. Terus environmental geologi ini apa lebih spesifiknya? Jadi di sini aku bagi ada 5 gitu. Yang pertama tentang air atau hydrogeological issues. Yang kedua environmental impact on mining. Yang ketiga di energy, emission, climate change. Ada geohazard, dan yang terakhir tentang land use planning. Aku bakalan coba membreakdown satu-satu. Hydrogeological issues. Ini, kalau misalnya bukan orang geologi, terus siapa lagi gitu yang paham tentang aquifer, let's say, kayak misalnya groundwater, segala macam. Itu, kalau misalnya terjadi sesuatu yang berdampak dengan lingkungan, khususnya tentang air bawah permukaan, itu orang geologi harusnya yang tahu kayak gitu. Dan air ini sangat amat vital, teman-teman, untuk kehidupan kita. Jadi isu lingkungan terutama yang berkaitan dengan air itu sesuatu hal yang sangat terus dibutuhkan risetnya, terus sampai ke depan-depannya gitu. Karena yang harus di-highlight sama teman-teman nih, populasi semakin tahun semakin meningkat. Kebutuhan air segala macam bakalan meningkat. Pasti urusan isu lingkungan itu juga bakalan meningkat kayak gitu. Begitu juga dengan tambang atau mining. Kita semua udah tahu deh apa dampak buruk dari mining. Nggak perlu lagi aku sebutin kayak gitu. Nah itu kalau misalnya bukan kita juga orang geologi yang tahu tentang apa namanya manajemen dari tambang ini segala macem, terus habis itu pengaruhnya dengan kontaminasi bawah permukaan segala macem, itu bakalan susah gitu. Terus energy, emission, climate change, ini juga sektor yang menurut aku paling menarik di antara yang lainnya. Makanya saat ini aku lagi belajar di sektor ini gitu. Saat ini aku lagi belajar environmental geology, khususnya yang ini gitu. Nanti aku bakalan jelasin lebih lanjut apa lebih tepatnya tentang ini. Terus geohazard ini juga karena yang namanya bencana alam dan pasti akan mempengaruhi lingkungan, nggak akan berhenti sampai selamanya, nggak akan berhenti. Hazard ini bakalan terus ada, teman-teman. Jadi
salah satu prospek yang bagus menurut aku dari geologi lingkungan adalah geohazard. Dan yang terakhir tentang land use planning. Ini bahasa Indonesianya berarti tata guna lahan. Perencanaan tata guna lahan yang berbasis lingkungan, kayak gitu. Harus tahu mulai dari misalnya mau bangun suatu tempat kayak gitu. Harus tahu kayak misalnya ini geologinya bagaimana, proses terbentuknya bagaimana, terus potensi bencananya bagaimana, segala macam. Terus sumber daya alamnya yang ada di situ apa, segala macam. Itu masuknya ke land use planning ini. Nah, balik lagi ke aku, kenapa aku tertarik dengan dunia energi, emissions, climate change. Kenapa? Karena teman-teman tahu nggak sih, saat ini itu hampir semua negara di dunia sedang mencari cara bagaimana mencari cara untuk biar emisi CO2 ini tuh berkurang gitu. Kalau teman-teman aware dengan isu-isu tersebut, pasti teman-teman tahu gitu. Mulai dari let's say Paris Agreement, terus habis itu report yang dibikin IPCC tentang target-target di mana mereka ini berusaha untuk menurunkan temperatur 2 derajat kayak gitu. Hal-hal kayak gitu yang semua negara di dunia ini sedang berusaha untuk lakukan kayak gitu. Makanya ini salah satu sektor yang cukup menjanjikan karena semua orang sedang melakukan itu. Dan topik ini sifatnya jangka panjang gitu. Bukan setahun 2 tahun ke depan, tapi jangka panjang. Jadi terutama di sini, ini riset topik aku, yaitu tentang carbon capture, utilization, and storage, atau biasa dikenal dengan CCUS. Nah, di sini nih menariknya yaitu biasanya orang geologi itu ada di sebelah sini nih, gak kelihatan. Orang yang biasa mengeksplorasi atau mengeksploitasi sumber daya alam untuk dijadikan energi di sini. Ini ceritanya power plant ya teman-teman. Power plant itu menghasilkan emisi CO2. Kemudian saat ini semua orang di negara lagi berusaha untuk gimana caranya si CO2 yang udah diproduce ini kita kurangin gitu. Semua orang di negara sedang berusaha melakukan itu. Dan banyak nih optionnya. Ini tinggal di breakdown satu-satu. Dan misalnya ini, CO2 di capture terus dimasukin, injeksikan ke dalam bumi gitu. Kalau bukan orang geologi, nggak akan ada yang bisa. Gitu. Karena yang tahu tentang karakteristik batuan di bawah permukaan, yang tahu tentang apakah ada kekar atau patahan yang memungkinkan leakage atau kebocoran, itu kalau bukan orang geologi nggak bisa gitu. Atau diinjeksikan sebagai enhanced oil recovery atau enhanced geothermal, coal bed methane, segala macam. Ini kalau juga bukan orang geologi nggak bisa gitu. Karena lagi-lagi ini berkaitan dengan interaksi batuan yang ada di bawah permukaan, kayak gitu. Terus ada lagi nih di sini. Riset aku ini fokusnya lebih ke sini ya, carbonates. Jadi pengen mereaksikan si CO2 ini sebagai emisi dengan let's say material-material yang mengandung kalsium atau magnesium untuk dijadikan material karbonat. Jadi kita membuat suatu produk dari CO2 dan juga material-material yang mengandung kalsium atau magnesium kayak gitu. Nah, kerennya itu material-material yang aku sebutin tadi itu bisa diambil dari industrial waste atau mining waste kayak gitu. Itu kerennya. Jadi selain bisa mengurangi emisi CO2, dia juga bisa sebagai salah satu cara untuk mengurangi isu lingkungan dari yang dihasilkan dari tambang, dari industri segala macam. Itu serunya. Itu yang aku lakuin sekarang. Walaupun sektor ini juga pokoknya secara garis besar inilah yang aku lakuin saat ini.
isu lingkungan, itu poinnya. Tapi bukan serta-merta segampang itu ya teman-teman. Karena apa? Challenge-nya ketika teman-teman terjun ke dunia geologi lingkungan, teman-teman bakalan belajar nggak cuma geologi aja gitu. Mau nggak mau teman-teman harus belajar yang namanya uh, ilmu lingkungan itu sendiri, atau kimia, fisika, dan juga tentang energi gitu. Kenapa kita harus belajar ini semua, terutama untuk kasusnya kayak aku, karena aku lagi studi lanjut, nggak bisa cuman review-review paper terus mengusulkan, oh yang bagus gini, yang bagus ini, nggak bisa. Aku harus tahu dari ya, dari paling basic, kira-kira kalau misalnya aku injeksiin emisi CO2 ini ke bawah permukaan itu nanti reaksi kimianya apa yang akan terjadi, terus nanti mineral apa yang akan terbentuk, segala macam. Semua sistem yang ada di situ harus kita tahu. Itu salah satu challenge-nya. Kita mau nggak mau harus belajar uh, environmental, chemistry, fisik, dan energi itu sendiri, kayak gitu. Terus, nah ini yang menarik. Geoscientists in the automation and artificial intelligence, or eranya AI, kayak gitu. Kira-kira terpengaruh nggak ya dunia geoscience ini ke AI kayak gitu? Saya tahun 2019 ini pernah mengikuti acaranya FPCI. FPCI itu Foreign Policy Community of Indonesia, dan juga acaranya Kedubes Australia di Jakarta. Saat itu mereka membahas tentang impact AI pada pekerjaan-pekerjaan di Asia Tenggara. Sangat amat menarik karena orang-orang yang ada di stage ini orang-orang yang berpengaruh, atau bisa dibilang perusahaan-perusahaannya itu berkaitan dengan AI kayak gitu. Dan dari diskusi publik ini aku catat hal pentingnya yang aku quotes di sini, yaitu karena saat ini kita hidup dengan AI, kerjaan-kerjaan itu akan ada yang digantikan, ada yang digantikan, ada yang berubah. Namun dengan AI pekerjaan pun akan ada yang tercipta gitu. Asal kita punya skill-skill yang dibutuhkan sehingga kita bisa survive ke depannya kayak gitu. Nanti aku bakalan bahas tentang kerjaan apa yang bakalan tergantikan dengan AI, atau kerjaan apa yang bakalan berubah karena AI, dan kerjaan apa yang tercipta karena adanya AI, dan juga skill-skill apa yang dibutuhkan kayak gitu. Pertama, ini saya mengutip dari McKinsey. Kebanyakan data-data yang saya tampilkan ini saya ambil dari McKinsey. Ini juga bagus buat teman-teman baca gitu. Bisa di-download di aplikasinya McKinsey, namanya McKinsey Insight kalau nggak salah. Itu tersedia di App Store atau Google Store. Itu McKinsey Insight. Isinya tentang studi-studinya McKinsey. Banyak banget, bagus banget, datanya valid banget untuk dijadikan bahan pembelajaran. Jadi teman-teman nih, di saat-saat seperti ini, di saat-saat era disruptif seperti ini, jangan hanya terfokus dengan ilmu teman-teman gitu. Misalnya, aku anak geologi gitu. Ngapain belajar atau ngapain cari-cari tahu tentang hal-hal yang kayak gini, ngapain juga, nggak ada kaitannya. Mulai sekarang tolong diubah mindset kayak gitu. Karena apa ya, awareness kita terhadap isu-isu yang sedang ada di dunia itu sangat amat penting, terutama untuk kedepannya kita mau gimana gitu. Jadilah orang yang selalu ingin tahu dan juga ingin selalu mencari tahu kayak gitu. Nah, ini salah satu caranya aku untuk menjawab semua keingintahuan aku dengan cara membaca kayak gitu. Pertama, karena AI, kerjaan apa sih yang bakalan hilang kayak gitu. Jadi menurut McKinsey ini, automation bakalan menggantikan beberapa pekerjaan.
dari skenario yang udah dibikin dari McKinsey ini banyak banget skenario tercepat atau terbesar gitu. Bakalan 30% dari global workforce yang atau sekitar 800 juta pekerja yang bakalan digantiin dari tahun 2016 sampai 2030 gitu. Bisa dibilang ini angka yang sangat amat besar kayak gitu. Terus ini pekerjaan sektor apa nih yang bakalan hilang kayak gitu. Bisa dilihat di sini. Yang akan tergantikan itu kerjaan-kerjaan yang membutuhkan kegiatan-kegiatan fisik kayak gitu. Kayak misalnya data collection, data processing itu juga berbahaya karena AI itu bakalan menggantikan itu semua gitu. Terutama orang yang kerjanya di manufacture atau operator mesin. Wah, itu juga akan terancam gitu ke depannya karena nggak usah dioperasikan, mereka udah bakalan bisa melakukan kerjaannya itu sendiri kayak gitu. Terus kerjaan apa yang bakalan tercipta dari si AI ini gitu. Jadi mereka menyebutkan meskipun ada kerjaan yang hilang kayak gitu, kerjaan juga banyak yang tercipta dari gara-gara si AI ini. Ada sekitar 21% hingga 33% atau sekitar 500 juta sampai 890 juta di mana hal yang mengejutkan ada di sini yaitu ternyata jumlahnya itu jauh lebih tinggi. Jenis pekerjaan yang tercipta dibandingkan jenis pekerjaan yang hilang gara-gara AI itu justru lebih tinggi yang tercipta gitu di tahun 2030. Misalnya gini teman-teman, sekitar tahun 70-an sampai 80-an ketika komputer pertama kali diperkenalkan ke orang-orang. Itu gara-gara itu kita tahu pekerjaan itu banyak sekali yang bermunculan. Nggak cuman tentang ini ya, kalau di sini disebutkan not just for semiconductor makers, but also for software and app developers, and then customer service representatives, and information analysts, itu bakalan muncul. Nah, ini juga yang bakalan terjadi di tahun-tahun ke depannya ketika AI itu datang secara masif gitu. Banyak kerjaan yang bakalan tercipta karena ya bisa dilihat dari historicalnya ya. Kayak gitu. Terus nggak cuman hilang ataupun muncul pekerjaan-pekerjaan itu karena AI, ada juga yang berubah. Nah, berubah ini maksudnya gimana? Contohnya gini, McKinsey menyebutkan di retailer Amazon, contohnya pekerja-pekerja yang sebelumnya mengangkat barang-barang sekarang menjadi operator robot yang mengangkat itu gitu. Jadi bukan lagi dia yang melakukan, tapi dia tinggal mengoperasikan si robot kayak gitu. Atau juga kerjaannya berubah menjadi monitoring, tinggal monitor aja kerjaannya si robot-robot ini kayak gitu. Itu semua yang akan kita rasakan ketika AI ini udah sangat amat masif menginfluence kehidupan kita kelak kayak gitu. Terus kalau dunia geoscience, energi atau mining di mana nih posisinya kayak gitu. Saya mengambil pernyataan yang sangat amat menarik dari salah seorang legend di geologi, Pak Andang. Beliau ini tahun 2017 pernah menulis yang namanya Dalil-Dalil Geologi Lapangan. Isinya kurang lebih seperti ini. Teman-teman bisa baca dulu ya. Jadi meskipun ini terdengar sedikit lucu, tapi maknanya ini sangat dalam, teman-teman. Jadi, hai orang-orang yang mengerjakan interpretasi geologi untuk mengekstraksi sumber daya kebumian, diwajibkan atas kamu pergi ke lapangan sebagaimana diwajibkan atas geologis-geologis sebelum kamu, agar kamu tidak hanya menghayal dan berilusi saja dengan interpretasi bawah permukaan yang menyebabkan makin kurang berhasilnya daya upaya kamu mengekstraksi sumber daya bumi untuk kemaslahatan. Sesungguhnya tidak akan berubah nasib suatu bangsa yang geologis-geologisnya enggan belajar langsung dari buminya sendiri, kecuali mereka mulai menyadari untuk rutin pergi ke lapangan dan benar-benar belajar untuk memahami bumi. Jadi poinnya di sini adalah ketika Pak Andang menyebutkan
kita hanya mengandalkan interpretasi bawah permukaan. Interpretasi bawah permukaan ini kita asumsikan sebagai adanya influence dari AI gitu kan. Karena yang bekerja kan software, yang bekerja sistem, bukan kita sendiri yang apa ya, yang pegang langsung kayak kita kalau ke lapangan ya. Jadi mari kita asumsikan kalau misalnya interpretasi bawah permukaan ini sebagai AI di dunia geologi. Dan kita sebagai geologi harusnya nggak akan ngaruh gitu sama keberadaan AI ini, keberadaan interpretasi bawah permukaan. Karena seperti yang Pak Andang bilang gitu, geologi ini kerjaan utamanya ya ke lapangan gitu. Kalau misalnya kita hanya serta-merta percaya dengan apa yang ada di bawah permukaan, itu tadi, seperti yang dibilang Pak Andang itu tadi, di dalil-dalil geologi lapangannya, kayak gitu. Jadi untuk teman-teman yang saat ini masih kekeh pengen banget untuk kedepannya lanjut berkarir sebagai geologis sejati gitu, seperti Pak Andang, Pak Awang, dan lain sebagainya, legend-legend itu AI itu menurut saya tidak akan begitu mempengaruhi karena tugas utama seorang geologis sebenarnya adalah pegang langsung batuannya ke lapangan, kayak gitu. Jadikan interpretasi bawah permukaan itu sebagai pelengkap, sebagai pelengkap atas hipotesis-hipotesis atau interpretasi-interpretasi yang udah kita lakukan dari permukaan langsung, kayak gitu, dari apa yang kita pegang langsung, kayak gitu. Jangan dijadikan senjata utama, gitu kalau kata Pak Andang. Terus ini kalau misalnya geologis sejati gitu. Kalau misalnya energy and mining, gimana nih? Masih dari McKinsey juga, seperti yang saya bilang tadi. Saya suka banget baca-baca McKinsey. Di sektor energy dan mining itu, automation dan AI sebenarnya bagus sekali untuk perusahaan-perusahaan menemukan cadangan-cadangan migas baru, cadangan-cadangan sumber daya alam lainnya gitu. Dan yang pasti dengan penemuan-penemuan itu akan meningkatkan extraction maupun efisiensi produksi kayak gitu. Namun AI juga akan berpengaruh terutama di pekerjaan-pekerjaan yang disebutkan di sini nih, seperti predictable manual work and administrative jobs. Nah, terus habis itu matter reading, and then kerjaan-kerjaan yang sifatnya apa ya teman-teman, yang sifatnya itu sangat amat rentan lah untuk digantikan dengan yang namanya AI kayak gitu. Sedangkan technological jobs will be buoyant. Jadi akan banyak sekali technological jobs di sini yang bakalan dibutuhkan kayak gitu. The demand for physical and manual skills, manual, maksud aku manual. Jadi kayak yang bersifat administrasi atau baca-baca data atau collect data gitu, atau maksudnya ngumpulin data, itu bakalan decrease gitu, bakalan berkurang seperti yang dikatakan di sini. The demand for physical and manual skills along with basic cognitive skills are expected to decrease gitu. Di sektor energi dan mining ya teman-teman. Sedangkan untuk higher cognitive seperti creativity, critical thinking, decision making, and complex information processing, kemudian social and emotional and technological skills akan meningkat kayak gitu. Coba teman-teman perhatikan lagi deh, kenapa skill-skills yang ada di sini meningkat saat AI itu ada. Karena hanya manusia lah yang bisa atau hanya manusia lah yang punya ini semua gitu. Sepinter-pinternya robot, sepinter-pinternya AI, dia nggak punya skills atau thinking tools kayak yang dimiliki manusia gitu. Hanya manusia yang punya ini, dan itu yang harus kita maksimalkan. Jangan sampai dari segi teknologi kita kalah sama robot, tapi
kemampuan berpikir kita juga nggak bisa diandalkan, ya pasti kita akan tergerus dengan perkembangan zaman dan teknologi gitu. Makanya di sini aku highlight 2 hal yang teman-teman harus persiapin ketika pengen masuk ke sektor ini, yaitu software learning. Kalau kata salah satu dosen saya di kampus dulu, jangan jadi click boy gitu. Kalau kata dosen saya, jangan jadi click boy. Teman-teman pasti belajar banyak sekali software ketika di kampus. Entah itu software tentang migas atau software tentang batu bara dan lain sebagainya, pasti banyak. Itu adalah bekal yang sangat utama di kehidupan yang mulai terinfluence dengan adanya digitalisasi maupun AI, teman-teman. Jadi jangan sampai dilupakan software-software ini, terutama buat teman-teman yang pengen lanjut ke sektor yang aku sebutin ini. Dan yang kedua yaitu soft skills learning, seperti yang aku bilang tadi. Manusia ya, kekuatan utamanya ketika teknologi udah nggak bisa dikendalikan lagi, ya di soft skills gitu. Gimana caranya meningkatkan soft skills? Udah banyak banget di platform-platform online yang menyediakan soft skills learning kayak gitu. Nggak usah bingung, nggak usah khawatir aku harus belajar dari mana nih kayak gitu. Banyak, asalkan teman-teman konsisten menjalaninya. Itu yang paling penting, konsistensi itulah. Karena belajar software, belajar soft skill itu kalau misalnya apa ya, sesuatu hal yang bukan atas dasar paksaan ya, kadang kita malas gitu. Orang yang namanya laporan atau tugas kampus yang udah jelas-jelas deadline-nya, udah jelas-jelas siapa yang ngasih tugasnya dari dosen misalnya, kita aja masih sering ntar lah gitu, males gitu. Apalagi suatu hal, dua hal ini, software learning dan soft skill learning, yang nggak ada yang nyuruh atau nggak ada deadline, nggak ada apa, lagi-lagi tuh balik ke orangnya gitu. Seberapa mau kalian untuk mengikuti perkembangan zaman. Nah itulah yang bakalan menjadikan hal ini udah lulus gitu. Seleksi alam di sini, orang-orang yang mau mengikuti perkembangan zaman dengan mau belajar segala macam, pasti akan bisa survive gitu. Sedangkan orang yang sorry to say kayak nggak mau mengikuti perkembangan zaman, males-malesan, ya udah nggak usah ngeluh kalau misalnya nggak dapat kerja atau nyari beasiswa susah segala macam. Berkaca ke diri sendiri dulu, seberapa jauh usahanya kayak gitu. Nah, ini yang aku sebutin tadi. Kita sebagai manusia mungkin bakalan tergerus untuk urusan teknologi sama yang namanya robot atau AI. Tapi kita sendiri punya yang namanya human thinking capability. Ini yang aku bilang tadi, harus diasah terus gitu. Soft skill ini harus diasah terus. Kayak misalnya empathize gitu. Gak ada robot yang bisa punya rasa empathize itu. Mungkin bisa diprogram, tapi itu juga hasil pemikiran orang kayak gitu. Terus habis itu analytical thinking, critical thinking, logical thinking, sistem kreatif, komputasional, itu 7 thinking tools yang manusia punya tapi robot nggak punya. Dan ini yang teman-teman harus mulai tekankan dari sekarang, kalau misalnya thinking tools seperti ini harus benar-benar diasah biar bisa survive. Karena ini yang bisa jadi senjata kita, kayak gitu. Ini juga aku dapat waktu aku ikut acaranya FPCI sama si Kedubes Australia waktu itu. Nah, jadi apa yang bisa aku katakan yaitu, kita jangan takut gitu dengan dunia yang serba otomatis, serba digital. Let the machine works for us gitu. Biarin aja si mesinnya ini yang kerja buat kita gitu, yang membantu kerjaan kita, yang mensupport kerjaan-kerjaan kita kayak gitu. Why? Because we are engineers, we are scientists, we are not technicians or operators gitu. Kita otak dari robot-robot itu bekerja, bukan kita yang menjadi operator atau pengendali si robot-robot itu atau
gimana ya bilangnya, kayak gitulah pokoknya, kita yang jadi otaknya, bukan operatornya. Dan juga cuman manusia doang yang bisa manage orang lain, terus habis itu melakukan interpretasi kalau misalnya berkaitan dengan contohnya data bawah permukaan nih, ada data bawah permukaan yang bisa menginterpretasi dan lain sebagainya, itu ya hanya manusia gitu. Menginterpretasi dalam artian sebagaimana kerjaan geologis ya, kayak misalnya menentukan di mana cadangan migas segala macam, dianalisis bagaimana mestinya seorang geologi, yaitu seorang geologi yang bisa gitu. Makanya di sini hanya manusia yang bisa manage others, providing expertise kayak gitu, dan juga ngobrol sama stakeholders juga manusia yang bisa. Nggak bisa kita mau meminta robot untuk ngobrol sama stakeholders kayak gitu, nggak bisa. Makanya let the machine works for us. Jangan sampai kebalikannya kayak gitu. Oke. Di sini aku bisa menyimpulkan 2 hal. Yang pertama, balik lagi ke awal. Teman-teman harus benar-benar tahu rencana ke depannya tuh mau ngapain kayak gitu. Master your own plan without considering what your gender is gitu. Karena yang aku bilang tadi, your dream job is not gender based gitu. Kerjaan itu nggak ada yang berdasarkan gender. Terus setelah teman-teman udah merencanakan semuanya, eksekusi, kalau misalnya gagal, coba lagi, evaluasi lagi, tanya ke senior, ke segala macam. Jangan pernah takut untuk dikritis, atau jangan pernah takut untuk bertanya segala macam. Do your best kayak gitu. Banyak jalan asalkan teman-teman mau terus berjuang kayak gitu. Terus yang kedua, untuk survive di masa depan harus siap dengan yang namanya perubahan kayak gitu. Yang udah aku ceritain tadi segala macam tentang AI, automation dan lain sebagainya, harus siap dengan itu. Nggak usah takut. Makanya biar nggak takut gimana ya, harus mempersiapkan semuanya gitu dari awal. Dari mulai technological skills, soft skill, segala macam itu harus dipersiapkan. Biar ketika saat AI, automation datang menggerus semua culture gitu, ya kita siap-siap aja karena kita udah mempersiapkan itu semua kayak gitu. Oke. Sepertinya wah pas banget setengah 7 di sini. Berarti di sana 16.30 ya. Oke, terima kasih teman-teman yang udah mendengarkan. Ini kontak saya yang bisa dihubungin. Kalau misalnya teman-teman pengen diskusi lanjut atau tanya-tanya seputar riset aku, boleh. Atau mau konsultasi tentang CV atau apapun itu, silahkan kayak gitu. Aku sangat amat terbuka dan aku sangat amat bahagia ketika bisa diskusi bareng teman-teman kayak gitu. Terutama buat teman-teman perempuan, jangan pernah berkecil hati kalau misalnya ditanya, cewek kok di teknik mau ngapain kerjanya, nggak usah berkecil hati, nggak usah sedih, karena sekali lagi your dream job is not gender based kayak gitu. Teman-teman bisa sharing semuanya apapun itu ke aku lewat kontak yang udah ada di sini kayak gitu. Terima kasih teman-teman, aku balikin lagi ke moderator. Baik Mbak. Oke, bagi teman-teman telah selesai sesi materi. Di sini telah banyak tadi kita bahas mulai dari apa itu pekerjaan dari bidang geologi, dari bidang hidrogeologi, kita bisa memilih banyak bidang dan tentunya bidang itu tidak terpengaruh oleh gender. Serta ketika kita sudah terjun ke dunia pekerjaan, kita juga harus mengasah skill kita, jangan sampai kalah dengan mesin-mesin AI dan mesin-mesin yang kita itu bukan dikendalikan oleh mereka, tapi kitalah yang harus menjadi otak dari mesin-mesin tersebut. Bagi teman-teman yang anggota
anggota webinar ini bisa bertanya mulai dari chat dan bisa open mic. Silahkan pertanyaan pertama dari Mbak Alfiani Permatasari, bisa open mic. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Perkenalkan Mbak dan teman-teman, nama saya Alfiani Permatasari dari SMIAG UPN Veteran Jogja. Jadi berkaitan dengan fresh graduate mahasiswa yang baru lulus kan masih belum ada pengalaman nih Mbak. Dan di Instagram Mbak Tuwu sendiri, saya sempat lihat ada salah satu postingan yang menarik, yaitu postingan yang di captionnya itu ada dalam tanda kutip pamer kegagalan. Nah, namun bagi saya itu sebenarnya bukan pamer kegagalan, malah sebaliknya. Jadi kayak ada semangat dan sikap pantang menyerah juga dari Mbak. Nah, terus kemudian pertanyaannya, bagaimana sih sebenarnya kegagalan itu dalam pandangan Mbak Tuwu? Terus bagaimana cara ngerubah, kalau gagal kan pasti sedih dan down gitu ya Mbak. Terus gimana caranya Mbak Tuwu itu semangat lagi dan meniti mimpi-mimpinya sampai sekarang mengambil S2 dan S3 sekaligus gitu Mbak. Mungkin itu. Oke. Terima kasih. Apakah langsung saya jawab atau gimana? Langsung boleh dijawab Mbak pertanyaannya. Oke. Ya, pertanyaan. Oke. Alfiani, terima kasih untuk pertanyaannya, keren banget. Dan terima kasih juga sudah ngepoin Instagram saya. Iya Mbak. Ngomongin tentang kegagalan, kenapa aku akhirnya menuliskan ceritaku yang bertajuk pamer kegagalan itu, karena kalau teman-teman tahu salah satu staf sus presiden saat ini yaitu Mbak Ayu namanya, Ayu Kartika Dewi, saya kenal dengan beliau karena kita pernah ada di satu acara yang sama, dan sebelum beliau menjabat jadi staf sus, kita udah follow-followan dari jauh-jauh hari. Beliau sangat amat aktif dalam hal woman empowerment gitu, tentang empowering perempuan, terutama tentang kegagalan ini gitu. Mbak Ayu ini punya platform di Instagram namanya itu Perempuan Gagal. Nah, di platform itu ternyata membuka mata saya kalau kegagalan itu merupakan hal yang normal, hal yang menjadi bagian dari hidup kita gitu. Dan kita nggak perlu malu untuk mengakuinya, karena itu sesuatu yang wajar. Makanya saat itu aku memutuskan untuk berani akhirnya untuk menceritakan pamer kegagalan itu, tapi aku nggak mau kalau misalnya cuma pamer kegagalan doang, tapi aku harus ngasih value atau hal yang bisa dipelajari sama orang yang baca captionku yang super duper panjang itu, kayak gitu. Berawal dari kegagalanku ketika aku nyari kerja, susahnya minta ampun. Itu teman-teman harus bisa dapat poin dari kegagalanku ini ya. Nanti aku bakalan ceritain. Jadi ketika lulus dari kuliah dulu S1, aku comparing diri aku sama teman-teman aku yang bahkan jurusannya pun beda gitu. Jadi dulu aku kan di Excel Future Leaders. Banyak teman-teman aku dari kampus-kampus lain, orang-orangnya itu high achiever semua jurusannya, tapi nggak sama kayak aku, karena aku satu-satunya dari geologi di kelasku waktu itu. Sedangkan teman-temanku itu anak manajemen, teknik industri, terus habis itu anak-anak ekonomi, kayak gitulah pokoknya jurusan-jurusan kayak gitu. Mereka setelah lulus langsung kebanyakan dapat kerja di perusahaan-perusahaan FMCG, nggak usah aku sebutin, pokoknya FMCG ataupun unicorn di Indonesia, yang aku lihat tuh wah keren banget ya mereka gitu. Jadi saat itu planningku itu jadi meleset kayak gitu. Sebenarnya investasiku dari
waktu aku kuliah, waktu di kampus itu aku tuh pengennya ke jalur riset gitu. Aku aktif publikasi, aku aktif ikut conference, perlombaan segala macem. Tapi karena satu hal yang bikin aku gegabah, yaitu membandingkan diri aku dengan orang lain, jadi planningku tiba-tiba melenceng gitu. Saat lulus, yang ada di otakku adalah aku pengen kerja Senin sampai Jumat, kerja kantoran 9 to 5 di Jakarta dengan segala macamnya itu. Itulah yang membutakan semuanya gitu. Tiba-tiba semua planning aku jadi blur. Aku jadi gegabah. Aku apply perusahaan pakai one for all CV. Satu, itu hal yang nggak boleh. Yaitu ketika teman-teman mau apply kerjaan nih, nanti jangan sampai teman-teman pakai one for all CV. Maksudnya gimana? Kalian hanya punya satu CV dan kalian blast ke semua perusahaan. Itu jangan sampai terjadi. Itu salah satu dampak dari gegabahnya aku waktu itu. Harusnya gimana kalau misalnya apply kerja, ya CV itu disesuaikan sama kerjaan yang kalian apply itu, kayak gitu. Jangan bikin satu CV untuk semuanya, itu totally wrong, kayak gitu. Terus habis itu, di tengah proses itu, mungkin salah satu cara Tuhan untuk menegur aku ya, biar aku tetap stay on track sama plan aku sebelumnya, ada seorang HR yang kemudian menyadarkanku waktu interview suatu perusahaan X. Beliau ini bilang, Mbak, kamu nih kenapa nggak di riset aja sih? Gitu. Kenapa nggak berada di jalur riset? Kenapa malah nyoba-nyoba kesana kemari kayak gini gitu? Orang track recordmu ini hampir semuanya ngarahnya ke sana gitu. Berarti kan selama ini kamu bangun personal brandingmu ke arah riset gitu. Kenapa nggak dilanjutin? Kemudian aku mikir gitu, oh iya bener juga ya, kayak gitu. Terus habis itu akhirnya aku cari, aku take a break, aku istirahat bentar, evaluasi semua apa yang udah aku lakuin. Aku mulai analisis lagi nih, kira-kira kalau misalnya aku pengen ke riset, siapa orang yang aku harus approach, terus apa yang harus aku persiapin segala macam, CV yang aku harus bikin itu isinya kayak gimana aja, semua yang aku lakuin sampai akhirnya aku dapat kesempatan 2 kali itu, tapi statusnya magang kayak gitu, statusnya magang. Nah di sini ini juga suatu hal yang teman-teman harus pikir lagi, ketika teman-teman zero experience abis lulus, jangan pernah menganggap remeh yang namanya magang atau internship, karena justru internship ini yang akan membentuk jalan pikiran teman-teman, atau aku menyebutnya saat-saat aku intern ini sebagai pencarian jati diri gitu. Jadi aku lulus di akhir 2018, terus selama 2019 itu benar-benar 2 kali aku menghabiskan waktu untuk magang di 2 tempat yang berbeda. Yang pertama di Jakarta di ASEAN Center for Energy, itu aku mulai terpapar dengan yang namanya isu-isu energi di seluruh ASEAN. Terus habis itu lanjut, setelah aku kelar program di situ, aku minta surat rekomendasi sama supervisorku. Itu poin nomor 2, yaitu bangun relasi yang baik dengan supervisor kalian, kayak gitu. Karena mereka yang bakalan menentukan step-step kalian yang selanjutnya. Satu tadi CV, yang kedua relasi ke supervisor ya. Terus habis itu aku minta surat referensi buat apply ke magang yang kedua, yaitu di Korea Selatan gitu. Jadi sebelum aku lanjut studi di sini tuh, sebelumnya aku udah intern duluan di salah satu institut yang berbasis lingkungan dan climate change dan segala macamnya itu di sini, di kampus ini kayak gitu. Terus habis itu aku berangkatlah ke Korea Selatan saat itu bulan September 2019. Terus aku melakukan apapun yang menurut aku totalitas. Itu poin ketiga. Ketika udah dapat kesempatan, do your best kayak gitu. Saat di magangku yang kedua ini, suatu ketika aku dimintain tolong sama direkturnya institut itu untuk mempersiapkan PPT. Tuh besok ada conference di Jeju tentang ini. Kamu persiapin ya sedikit PPT tentang kamu risetmu ngapain gitu. Terus aku tanya, Prof, ini yang bakalan presentasi siapa gitu. Kamu mau presentasi nggak? Nah, when you got a chance, ketika kamu dapat kesempatan,
ya kill it gitu, lakuin. Jangan ketika saat itu yang aku jawab adalah oh siap prof gitu. Kalau misalnya aku jawab jangan deh prof, aku belum siap, atau mungkin udah dimasukin aja ke PPT profesor gitu, kesempatan nggak akan aku dapat ketika selesai dari presentasi, yaitu ketika aku udah kelar presentasi di Jeju waktu itu, profesor yang ngasih tugas ke aku itu nyamperin aku langsung, tuh besok pulang dari sini langsung ke kantor aku ya, ada yang mau aku omongin kayak gitu. Aku nggak tahu tuh apa yang mau diomongin. Ternyata waktu pulang dari situ beliau merekomendasikan aku untuk lanjut studi di sini kayak gitu. Lanjut studi di sini dalam artian ya udah melanjutkan riset yang aku lakuin selama magang, kemudian di laboratorium yang sama yang aku sebutin tadi, aku stay di lab ini, di student office ini, di carbon energy system, sistemnya yang udah aku ceritain tadi. Terus habis itu aku ditawarin, kau mau S2 aja atau S2 yang sekalian S3, kayak gitulah pokoknya. Harusnya deadline pendaftaran itu tutup sekitar 7 hari setelah beliau bilang. Terus katanya, ini gimana ya prof, bentar aku bilangin ke admission committee gitu. Terus akhirnya alhamdulillah bisa diundur deadline-nya segala macam, karena seluruh berkas harus dalam bentuk hard file, dan itu berarti harus dikirim dari Indonesia kayak gitu. Saat itu benar-benar kalau misalnya aku melewatkan satu kesempatan aja nih waktu aku disuruh presentasi tapi aku nggak mau misalnya, ya semuanya nggak akan pernah terjadi kayak gitu. Itu pentingnya teman-teman ketika dapat kesempatan, lakuin yang terbaik, jangan pernah mengecewakan, atau jangan pernah setengah-setengah pokoknya kalau dapat kesempatan. Sampai waktu aku dapat lanjut studi di sini, waktu aku udah balik lagi ke sini, ketemu lagi sama si profesor itu, ya aku dengan sangat amat bahagia gitu mengatakan kalau misalnya oke, ini benar-benar jalan yang aku pengenin dari dulu sebenarnya, untuk tetap istiqomah di jalur riset prof gitu. Makanya aku sangat bahagia ketika akhirnya aku bisa ada di jalur ini. Dan topik riset aku ini seperti yang aku tadi jelasin, suatu topik yang sangat amat prospek untuk kedepannya, karena isu lingkungan ini dan terutama berkaitan dengan geologi energi ini sangat amat dibutuhkan nanti ke depannya. Nggak cuma ke depannya, saat ini pun juga lagi jadi sesuatu yang urgent kayak gitu. Dan aku bakalan bahagia banget ketika aku bisa membawa semua ilmu yang aku pelajarin di sini, terutama tentang gimana caranya mengurangi emisi CO2 segala macem, aku aplikasikan ke negaraku prof, aku bilang gitu. Terus oh ya itu bagus sekali gitu, semoga bisalah itu tercapai semuanya segala macam kayak gitu. Nah poinnya teman-teman di sini yaitu jangan pernah yang namanya takut buat gagal dan lain sebagainya, karena itu benar-benar bagian dari hidup kita nggak bisa pungkiri itu. Dan yang kedua yaitu jangan pernah membandingkan teman-teman sama orang lain kayak gitu. Itu nggak akan pernah apple to apple. Perbandingan itu nggak pernah apple to apple. Jadi dua hal yang aku sebutin tadi, yang pertama wajar untuk gagal dan jangan pernah membandingkan kayak gitu. Itu pendapat aku menurut kegagalan. Oke, terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak. Untuk apakah sudah jelas untuk jawabannya Mbak Tia? Udah jelas, terima kasih Mbak. Oke. Selanjutnya ini ada pertanyaan kedua Mbak, yaitu dari Mas Falkan Barizi dari UPN. Terus yang pertama, apa alasan terkuat yang membuat Mbak Tuwuh memilih untuk studi lanjut? Lalu di nomor 2, menurut pendapat pribadi Mbak Tuwuh, mengapa kebanyakan lulusan S1 tidak tertarik untuk lanjut studi? Itu Mbak pertanyaannya. Oke. Aku langsung jawab ya. Sebelumnya ini ada Mas Riza Rizky Kurniawan, saya sapa dari pembimbing profesionalnya SMIA di UPN dari FGMI. Selamat datang Mas. Oke.
Selamat datang, Mas. Oke, lanjut. Boleh Mbak, silahkan jawab. Oke. Pertanyaan dari Falkan. Oke. Jadi, apa sih alasan aku untuk akhirnya memilih untuk studi lanjut? Yang pertama, karena aku tahu gitu. Rencana aku dari dulu tuh apa. Emang aku pengennya ke riset. Itu pertama. Aku tahu rencana aku. Seperti yang udah aku tulis di sini. Master your own plan kayak gitu. Dan setelah aku mengalami kegagalan segala macam, aku evaluasi ulang tentang planning aku ke depan, ternyata oh aku tahu planning aku tuh sebenarnya ke riset nih kayak gitu. Terus habis itu yang kedua, alasan yang kedua yaitu itu tadi, ke depannya ini semoga Tuhan mengabulkan ya. Aku pengen menjadi orang yang bakalan masuk ke jajaran orang-orang yang bakalan membuat istilahnya policy maker lah. Aku pengen suatu saat berdiri sebagai policy maker di Indonesia. Dan kalau aku nggak punya degree yang tinggi, ya mana bisa gitu. Gimana orang bakalan percaya sama omongan orang yang bukan dari high educated person gitu kan. Itu salah satu itu alasan kedua, karena planning aku ke depannya itu kayak gitu. Dan yang ketiga, aku pengen encourage teman-teman perempuan kalau misalnya kita dibutuhkan di bidang STEM kayak gitu. Keberadaan kita ini sangat amat kurang dan sangat amat terbatas. Jadi dengan aku masuk ke jalur ini, secara nggak langsung ketika aku ngomong ke teman-temanku yang lain gitu, ayo dong lanjut studi. Karena aku pun juga sedang mengalaminya gitu. Aku nggak takut lagi untuk ngajakin, tapi kayak misalnya, kamu aja nggak ngelakuin gitu. Oh, sekarang aku ngelakuin loh gitu. Ayo, bisa kok, bisa kayak gitu. Karena aku pengen banget nih teman-teman, terutama adik-adik tingkat aku dimanapun berada, teman-teman cewek-cewek di UPN juga kayak gini, jangan pernah takut untuk mencapai pendidikan setinggi-tingginya gitu. Apalagi stereotip yang bilang cewek jangan tinggi-tinggi pendidikannya, udah itu ke laut aja lah, yang masih pemikirannya kayak gitu. Yang keempat ya berarti. Keempat, karena alasan lebih pribadi sih ini. Buat fun-fun aja ya, maksudnya aku pengen traveling kemanapun itu, tapi by research gitu. Nah, kalau misalnya aku nggak nggak melakukan studi lanjut, ini nggak akan pernah terjadi gitu. Gimana lagi dong bisa misalnya traveling kemana-mana tapi dibayarin, tapi kita juga ada suatu hal yang bisa kita dapat gitu. Karena pada dasarnya aku ini orangnya pengen tahuan gitu. Rasa ingin tahuku tuh tinggi banget, dan aku suka kalau misalnya aku tahu sesuatu hal yang baru. Makanya itu salah satu basicnya orang yang suka riset tuh harusnya kayak gitu. Dan juga aku semangat banget buat lanjut studi di sini karena dapat duit. Nah itu juga. Jadi selain dapat ilmu, aku juga dibayar kayak orang kerja gitu. Makanya ketika ada orang yang kayak menganggap remeh gitu, ngapain lu lanjut kuliah gitu, buang-buang duit. Oh, aku kayak cuman ya gitu, iya aja gitu. Mereka nggak tahu kalau misalnya lanjut studi itu ternyata bisa dengan 0 rupiah. Lanjut studi itu ternyata bisa sambil digaji. Ya udah, nggak usah banyak penjelasan ke siapapun. Mereka juga kalau misalnya emang nggak suka, mereka nggak butuh tahu itu gitu. Yang penting kita melakukan apa yang menurut kita benar, menurut aku itu menguntungkan buat aku, dan ya I did it kayak gitu. Dan yang kedua, mengapa kebanyakan lulusan S1 tidak tertarik untuk lanjut studi? Based on my point of view, dari teman-teman aku, kebanyakan mereka ini lebih ke urusan finansial. Mereka pengen habis lulus ya kerja kayak gitu. Itu pandangan kebanyakan orang dari yang aku tahu.
Dan itu pun nggak salah gitu. Itu suatu pilihan, itu suatu rencana orang masing-masing, dan itu nggak salah. Makanya eh, orang-orang yang benar-benar mau lanjut S2, S3 itu eh, kebanyakan orang yang tahu, antara tahu kedepannya mau ngapain, atau malah justru yang sebenarnya nggak boleh dilakuin, yaitu ketika saking nggak taunya lagi mau kerja di mana, ya udah S2 aja. Nah, itu juga ada yang terjadi kayak gitu. Dan sebenarnya itu bukannya nggak boleh, tapi kalau bisa jangan, karena takutnya bakalan cuman wasting time gitu. Takutnya bakalan cuman sia-sia kalau misalnya melakukan studi itu tanpa ada perencanaan yang lanjut, tapi dijadikan opsi atas kegagalan-kegagalan itu gitu. Jangan sampai. Itu sih menurut aku tentang kenapa lulusan S1 nggak tertarik lanjut studi gitu. Oh ya, dan satu lagi, kenapa? Karena persaingan untuk dapat beasiswa di Indonesia itu sangat amat susah. Let's say LPDP, Fulbright, Australian Awards, Chevening, Bill Gates Foundation, atau Jardine, segala macam itu, wow, saingannya di Indonesia itu persaingannya demi Allah ketat banget kayak gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman emang pengen banget lanjut studi, teman-teman harus cari cara gitu. Nah, salah satu cara yang aku lakuin yaitu tadi, aku intern, aku magang, tapi di institusi yang akademik kayak gitu. Jadi secara nggak langsung aku dapat kenalan profesor, aku dapat kenalan kampus, aku jadi tahu tentang ini itu segala macam tentang kampus. Nah, itu juga salah satu cara mengakali tentang ketatnya persaingan beasiswa di Indonesia. Ya kita nggak bisa pungkiri karena populasi di Indonesia jauh lebih tinggi banget gitulah pokoknya, tinggi banget. Dan apa ya, banyak jalan menuju Roma, itu pepatah yang sangat amat kawak atau lama tapi memang sangat benar. Jadi jangan jadikan beasiswa A, B, C sebagai patokan kalian, karena ternyata banyak sekali di luar sana yang menyediakan beasiswa tapi sebenarnya itu undercover, bukan undercover. Banyak yang orang nggak tahu kayak gitu. Orang mikirnya kalau misalnya ada orang yang studi lanjut ke Korea pasti dari KGSP atau GKS sebutannya. Tapi ternyata enggak tuh. Aku beasiswa dari kampus itu sendiri gitu. Atas dasar aku approach duluan ke kampusnya, ke profesornya, akhirnya aku dapat. Nggak selalu orang yang studi di negara ini karena beasiswa dari pemerintah ini, bukan, nggak selalu kayak gitu. Bisa jadi orang itu emang sangat amat uh, lihai ya dalam mencari celah gimana caranya untuk masuk ke situ kayak gitu. Itu sih. Kira-kira menjawab nggak, Falkan? Ayu itu yang ini baik. Iya, gimana Mas Falkan? Sepertinya tidak menjawab Mbak karena Mas Falkan lewat chat anunya pertanyaannya. Riset 01M. Apa boleh lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Mbak? Oke. Ini Oh, sudah wow, ternyata dijawab banyak. mantap. Oke. Pertanyaan yang selanjutnya dari Mas Hafid Rizky, UPN Kerja. Pertanyaannya, saya mengalami kendala dalam mencapai cita-cita saya. Bahkan saya masuk dunia geofisika saja tidak diperbolehkan oleh orang tua saya. Bagaimana supaya orang tua saya yakin bahwa saya bisa lanjut studi di luar negeri, Mbak? Bukan tidak diperbolehkan sebenarnya, lebih ke tidak setuju saja. Oke. Oke. Hafiz. Saya mengalami kendala dalam mencapai cita-cita saya, bahkan saya masuk dunia geofisika saja tidak diperbolehkan oleh orang tua saya. Oke. Berarti sekarang ini si Hafid ini jurusannya, kuliahnya jurusan geofisika, tapi sebenarnya nggak dibolehin sama orang tua gitu. Iya, Mbak.
Oh gitu. Ini Hafid bukan yang ngomong. Ya, Fit. Oke. Ini dong, aku mau tanya, kenapa kalau nggak dibolehin, kamu tetap kekeh masuk ke geofisika? Alasannya apa dulu? Ya, kalau dari aku sendiri sih, ya buat apa aku belajar yang nggak aku pengen, nanti malah kayak otak selalu nolak dan hati pun nggak bakal tenang buat belajar apa yang nggak aku pengen gitu, Mbak. Kamu sekarang semester berapa, Hafid? Semester 2, Mbak. Oke. Sebenarnya, oke, aku coba jawab ya. Sebenarnya ini kasusnya hampir sama kayak aku dulu. Keluargaku itu basicnya itu education, pendidikan. Aku 3 bersaudara, aku punya 2 kakak cowok semua, tapi mereka berdua ini jalurnya pendidikan. Nah, cuman aku satu-satunya cewek yang jurusannya justru teknik gitu. Terus habis itu orang tuaku sempat bilang ke aku gitu, kamu udahlah nggak usah aneh-aneh gitu, ikuti kakak-kakakmu aja gitu katanya. Terus waktu itu karena aku udah kekeh sama pendirianku dan aku punya planning sendiri waktu itu, jadi aku tetap masuk geologi. Dan bagaimana biar orang tuaku ini akhirnya luluh, ya aku membuktikan gitu. Aku membuktikan kalau ternyata aku ini bisa berkembang di jalan pilihan aku sendiri gitu. Aku aktif ikut ini, ikut itu, yang pada akhirnya ya membanggakan siapa lagi kalau bukan orang tua kan, kayak gitu. Jadi sebenarnya orang tua ini ya, Hafid, bukannya saya sok tahu tentang orang tua karena saya juga belum menjadi orang tua, tapi dari apa yang udah saya pelajari itu, orang tua tuh sebenarnya hanya butuh bukti gitu. Hanya butuh bukti kalau misal pilihanmu A, ya udah buktiin kalau ternyata pilihanmu benar. Itu aja orang tua itu sebenarnya. Kayak misalnya sesimpel aku dulu ini anak yang sangat amat apa ya, let's say dimanja lah, atau dikekang, nggak dikekang sih, dimanja lah lebih tepatnya, karena anak cewek satu-satunya di orang tuaku, terus paling kecil sendiri. Jadi mau pergi kemana pun tuh kayak nggak usah malam-malam segala macem kayak gitu. Tapi pada akhirnya aku berhasil membuktikan kalau ternyata aku tuh baik-baik saja dan bisa menjaga diri segala macem. Ya udah, akhirnya orang tuaku percaya aja. Kayak contohnya aku saat sekarang ini ya, misalnya aku izin, rumahku di Semarang, aku izin ke orang tuaku, aku mau ke Jogja, ya langsung dibolehin gitu. Kayak izin ke Indomaret, kalau misalnya orang tua udah pegang kepercayaan ke kita, itu semuanya bakalan mulus. Itu juga yang terjadi ketika Hafid bisa membuktikan kalau ternyata pilihan Hafid ini benar. Bukan benar sih, tapi Hafid bisa membuktikan kalau ternyata pilihan Hafid itu bisa membanggakan orang tua dan lain sebagainya. Itu bakalan jadi sesuatu hal yang sedikit membebani, karena mau nggak mau Hafid harus melakukan yang terbaik selama kuliah demi meyakinkan orang tua. Itu yang terpenting. Jadi jangan sampai bukan tips, saran untuk Hafid dari saya, jangan sampai udah orang tua saat ini udah merelakan Hafid dengan pilihan Hafid saat ini, jangan sampai di tengah-tengah perjalanan Hafid mengecewakan. Jangan sampai itu terjadi, karena kecewanya bakalan double itu si orang tua. Dan sekali orang tua dikecewakan nih, dari apa yang udah pernah aku alamin ya, misalnya sekali dikecewakan, ya dia nggak akan take a risk lagi buat ngasih kepercayaan lainnya gitu. Makanya kalau misalnya Hafid pengen lanjut studi ke luar negeri nantinya, at least untuk studi yang saat ini buktiin dulu kalau emang Hafid bener sama pilihan Hafid. Kayak gitu. Ini aku berbicara sebagai orang yang pernah ada di posisi itu ya, bukan sebagai orang tua karena aku belum jadi orang tua. Kayak gitu, Hafid. Semoga menjawab ya, dan semangat untuk studinya, masih semester 2, masih banyak banget yang harus dieksplor, masih banyak banget yang bisa dicapai. Pokoknya semangat. Kalau panjang tuh sampai dikeluarin. Oke.
Tapi itu sudah ada tanggapan. Terima kasih Mbak. Ya. Oke. Selanjutnya, ini karena sudah pukul 5, apa masih ada 2 pertanyaan? Apakah Mbak Tuh masih berkenan untuk menjawab, Mbak? Masih ada 2 pertanyaan. Iya nggak apa-apa. Aku jawab aja, tapi mungkin secara singkat gitu ya. Oke. Selanjutnya ada dari Mas Agus, Mbak. Ini boleh open mic, Mas Agus. Gimana Mas Agus? Kayak gitu bagus sih kan, yang penting rapih sih. Sekali lagi, Ya, itu top. gimana Mas Agus? Boleh open mic? Oke, sepertinya akan saya bacakan aja Mbak. Di sini dunia sekarang mungkin sulit ditebak arah dan tujuannya, baik dari segi ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Hal itu tentu menjadikan challenge tersendiri bagi kehidupan manusia. Banyak yang beruntung akibat evolusi tersebut dan tidak sedikit pula yang tergerus akan evolusi itu. Lalu beruntung tidaknya mereka bergantung pada keputusan awal yang diambil untuk benefit ke depannya. Bagaimana cara pengambilan keputusan yang baik dan apakah perlu dengan harus keluar dari zona nyaman kita? Oke. Wow. Pertanyaannya filosofis sekali ya, Mas Agus Zuhri ini. Untuk mengambil keputusan yang baik. Untuk kasus aku ya, keputusan terbaik itu biasanya muncul ketika kegagalan itu udah datang. Kayak gitu. Jadi kita bisa belajar dari kegagalan itu, dan kita bisa ngambil keputusan terbaik setelah melewati itu semua. Tapi siapa sih yang pengen gagal gitu? Kalau bisa kan kita harus menghindari yang namanya kegagalan kayak gitu. Makanya gimana caranya? Terutama di situasi saat ini yang sulit ditebak arahnya segala macam. Pertama, sebenarnya kalau yang aku bilang tadi ya, kenapa aku suka baca artikel-artikelnya McKinsey gitu. Karena di dunia yang serba tidak pasti ini, kita at least harus selalu catch up gitu. Catch up dalam bahasa Indonesianya itu selalu mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perkembangan isu-isu yang sedang ada. Dengan cara apa? Dengan perbanyak literasi kayak gitu. Harus banyak-banyak baca, harus banyak-banyak diskusi kayak gitu tentang apa yang sedang terjadi saat ini kayak gitu. Yang kedua, selain memperbanyak literasi, terus planning kayak gitu. Lagi-lagi aku menekankan tentang rencana hidup. Walaupun sebenarnya merencanakan hidup itu sesuatu hal yang sangat amat susah gitu ya, bukan susah, membosankan bahkan. Karena rencana hidup itu sifatnya fluktuatif kalau menurut aku. Bisa berubah-ubah, lagi-lagi tergantung kondisi saat itu, karena memang unpredictable. Nah, untuk itu teman-teman, itu tadi gimana caranya biar keputusan-keputusan yang diambil itu tepat. Harus banyak literasi, baca tentang apa yang sedang ada dan terjadi di dunia saat ini segala macam, dan juga ketika mendapatkan kesempatan segala macam, jangan pernah disia-siakan kayak gitu. Seperti yang Mas Agus Zuhri katakan ya, kayak misalnya beruntung tidaknya mereka bergantung pada keputusan awal yang diambil untuk benefit ke depannya kayak gitu. Ya itu benar banget. Jadi dari keputusan awal itu sendiri, kalau misalnya udah salah, kadang bakal berdampak gitu ke depannya. Jadi untuk keputusan awal ini memang sangat dibutuhkan, dengan beberapa saran yang udah aku kasih tadi, dengan memperbaiki rencana hidup, terus habis itu perbanyak literasi kayak gitu. Terus itu ya kira-kira. Baik Mbak, untuk Mas Agus gimana? Oke.
Mungkin makasih Mbak jawabannya mewakili Mas Agus. Ini terima kasih Mbak sudah Iya. jawab oleh Agus. Selanjutnya ada pertanyaan terakhir dari Mas Gilang Abdul Rozak. Di sini silahkan dari UPN, boleh open mic. Gimana Mas Gilang? Ya, halo, Assalamualaikum. Silahkan. Mbak Hugo. Ya. Ya, jadi gini Mbak, maaf ini mungkin pertanyaannya agak melenceng jauh juga, cuman masih ada hubungannya dengan teknologi. Jadi sama seperti yang sudah saya utarakan di kolom komentar, sebetulnya itu kan kita tuh secara tidak langsung dipaksa untuk melek teknologi dan mesin tentunya. Tapi itu kita tidak melakukan filtering terlebih dahulu, memilih teknologi yang seperti apa dan mesin yang seperti apa. Dan secara tidak langsung kita pun juga sudah diperbudak oleh teknologi. Nah, maksud saya ini di masa yang mungkin sekarang pandemi, yang serba daring, serba online, untuk kedepannya nih sebetulnya apa sih yang bisa kita persiapkan gitu sebagai seorang geoscientist atau seorang teknik untuk mempersiapkan ya new normal dalam bidang teknologi supaya kita ya yang tadi Mbak Ruh bilang juga supaya kita tidak diperbudak teknologi. Mungkin itu aja sih Mbak. Maaf juga sekali lagi ini mungkin terlalu panjang. Terima kasih sebelumnya. Oke. Baik Mbak, boleh langsung dijawab. Oke. Gilang ya tadi ya. Oke, Gilang. Sebenarnya nggak melenceng kok pertanyaannya karena tadi aku juga membahas tentang bagaimana sektor geoscience ataupun energy and mining dalam menghadapi keberadaan automation dan AI gitu kan. Sebenarnya yang dimaksud dengan apa yang dimaksud dengan budak teknologi gitu. Apa yang dimaksud dengan budak teknologi ketika masa-masa seperti ini? Itu menurut aku terminologi budak teknologi itu justru kepada mereka yang kurang profesional dalam menyikapi kondisi saat ini gitu. Jadi karena memang kondisinya sekarang memang bisa dibilang new normal ya, semua serba digital segala macam. Kalau kita kurang profesional, kadang ya itu tadi jadinya kita bakalan jadi budak teknologi dalam artian gadget terus yang dipegang segala macam kayak gitu. Nah, untuk kita sebagai orang geoscience dan juga teknik, sebenarnya menurut aku nggak ada kaitannya dengan budak teknologi ya, dengan yang nggak ada kaitannya dengan yang aku katakan budak teknologi itu tadi, karena yang ada di pikiranku tuh budak teknologi orang yang nggak bisa secara profesional memanfaatkan teknologi gitu, jadi dia akhirnya menjadi budak akan teknologi itu sendiri gitu. Sedangkan di dunia geoscience dan energi, AI itu justru menjadi sesuatu yang akan membantu gitu. Lagi-lagi kita bukan operator ataupun teknisian, kita sebagai engineer atau scientist, kita ini dibutuhkan dalam hal analisis, interpretasi segala macam yang AI ataupun robot itu nggak bisa ngelakuin kayak gitu. Jadi yang harus kita lakuin dalam hal teknologi itu sendiri yaitu ini nih di slideku yang ini. Cukup dengan memperbanyak wawasan tentang software, karena balik lagi ke bidang kerjaan kita gitu. Kita harus tahu nih kerjaan geoscience ataupun kerjaan di bidang sektor energi ataupun mining ataupun yang lainnya berkaitan dengan itu, pengaruhnya dari teknologi itu kemana sih gitu. Nah, kalau di sini menurut analisisnya McKinsey ini, ternyata kalau di sektor
sektor ini, sektor kita ya, kita sebutnya sektor kita, karena kita orang geoscience, itu mempengaruhinya itu ya ke bagaimana kita bisa menganalisa atau menggunakan software-software yang sudah ada gitu. Software diciptakan untuk membantu pekerjaan kita gitu. Membantu dalam artian bukan menggantikan. Jadi kita tetap dibutuhkan keberadaannya untuk memahami si software itu dan juga menganalisa dan menginterpretasinya gitu. Menurut aku itu bukan suatu bentuk budak teknologi, tapi itu suatu bentuk di mana kita bisa beradaptasi dengan new normal itu sendiri. Makanya, jadi yang ada di pikiranku ketika muncul kalimat budak teknologi yaitu orang yang tidak profesional dalam menggunakan teknologi saat ini gitu. Misalnya gara-gara semua serba digital, kita main HP mulu, main gadget mulu, itu yang namanya budak teknologi. Tapi kalau udah masuk ke sektor dunia profesional ya, itu justru namanya bukan budak teknologi, tapi teknologi yang akan membantu kita. Kayak gitu. Apalagi sih tadi pertanyaannya? Udah Mbak, tadi sudah. Oh ya udah ya. Gimana untuk Mas Gilang? Short M nomor 1 kenapa baik? Iya Mbak, mungkin jawabannya juga sangat menjawab. Ini saya juga udah dapat jawabannya dari Mbak Tau. Semoga nanti kita juga bisa mempersiapkan bisa menggunakan teknologi secara profesional. Makasih Mbak jawabannya. Oke. Yang penting tuh kita tahu gitu, kita ada di sektor apa dan sektor itu tuh terpengaruhinya sama AI ini di bagian apanya gitu. Dan kalau misalnya kita udah tahu nih, oh AI ini bakalan mempengaruhi sektor kita di bagian ini loh gitu. Misalnya di sektor energi atau mining, AI itu bakalan mempengaruhi tentang ini loh, keberadaan software, tentang keberadaan ini. Ya udah, kita fokus aja ke situ gitu. Ngapain harus memikirkan yang lainnya? Toh nggak akan terlalu berpengaruh gitu. Gini teman-teman, ada artikel yang mengatakan jangan sampai karena dunia serba digital segala macem, terus teman-teman pengen nih semuanya ngarah menjadi orang pengen belajar tentang data science, tentang data bla 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 bla. Teman-teman harus tahu kalau misalnya lulusan orang yang mengambil jurusan-jurusan tersebut yang berkaitan dengan AI segala macam itu udah akan surplus beberapa tahun ke depan. Surplus dalam artian lulusan lebih banyak dibandingkan dengan demand gitu. Jadi itu bukan sesuatu hal yang wah lagi karena sekarang sudah menjadi surplus. Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Jadi jangan dipikir orang yang sekarang ambil jurusan tentang informatika atau data science atau apa itu bakalan menjadi sesuatu hal yang menjanjikan ke depannya, belum tentu karena kondisinya sudah surplus. Justru orang-orang seperti kita ini di jalur-jalur yang krusial karena kita ada di sektor untuk pemenuhan energi ya bisa dibilang. Sebagai engineer atau scientist, kita sangat amat dibutuhkan gitu. Karena ya itu tadi, siapa lagi yang bisa menginterpretasi data, menganalisis data kalau bukan manusia, kalau bukan kita gitu. Robot atau AI hanya bisa menyediakan data, nggak bisa disuruh interpretasi gini gitu. Terus ya itulah bedanya antara robot dan manusia. Dan nggak usah khawatir gimana kerjaan kita nantinya bakalan tergerus atau enggak segala macem, asalkan kita punya skill yang udah aku kasih tahu di awal-awal tadi, nggak usah khawatir. Kayak gitu aja teman-teman. Terima kasih Mbak untuk jawabannya. Ini untuk selanjutnya adalah sesi penutup. Sebelumnya saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Tuwo. Ini telah memberikan materi yang sangat bermanfaat bagi teman-teman yang telat join. Bisa saya review sebentar di mana materi pada sore hari ini membahas bagaimana sih apa yang akan kita pilih di masa depan setelah kita lulus dari pekerjaan dan membahas tentang soft skill yang kita perlukan. Di mana pekerjaan setelah kita lulus tuh jangan sampai perempuan-perempuan itu
bingung karena pekerjaan itu memilih gender dan kita harus tetap selalu mengikuti zaman. Dan apa itu jangan sampai takut dengan dunia digital. Oke. Setelah itu adalah kita tutup dengan doa. Terima kasih kepada Mbak Tuul. Saya pimpin doa. Sebelumnya berdoa untuk menutupi sesi sore hari ini. Berdoa mulai. Doa cukupkan. Oke. Saya Oskarino dan Alisca undur diri untuk sore hari ini. Terima kasih juga untuk Mbak Tuul. Selamat sore untuk semuanya. Terima kasih, Mbak. Terima kasih SMI Lagi UPN. Ya, Terima kasih Mbak. juga Ya. buka puasa waktu Indonesia. Ini apa? Ini jadi Mbak banyak ucapan terima kasih kepada Mbak Tuul lewat chat. Oh iya, makasih teman-teman. Terima kasih atas partisipasinya.